Haras Horas. Om. Ya, Horas. Om. orang Batak semua di sini. Hanya satu orang Bali. Ya, terima kasih Jerry untuk waktu yang diberikan. Mari kita sekali lagi berdoa ya. Tuhan Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur untuk sore ini. Kami mau bersekutu di sekitar firman-Mu, biarlah Tuhan terangi hati dan pikiran kami, supaya kami mengerti kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, terima kasih Bu Jerry. Betul, baru 26 tahun. Umur saya sekarang 57, jadi masih muda. Tapi Om Putu benar ya? Ini ulang tahun pernikahan tahun ini 26 ya? Atau saya salah? Ya, betul. Karena dulu menikahnya di atas umur 30, jadi hampir 32 tahun baru menikah. Lama jomblo soalnya. Iya, iya. Ya, harusnya 2 minggu yang lalu, bulan lalu saya ikut tema soal teman hidup. Oh iya, siap Om. Iya, iya baik. Pasti teman-teman semua udah kenal ya, itu 3 jagoan, 1 cewek di rumah. Jadi saya menjadi orang Kristen waktu SMA ya, tahun 81, kelas 2 SMA. Sebelumnya ikut ayah. Jadi ayah saya udah meninggal 2 tahun lalu, umur 84. Ibu saya juga udah meninggal, umur 69 tahun lalu. Jadi saya jadi Kristen tahun 81 waktu kelas 2 SMA. Jadi Dimas sudah lahir tahun 81. Belum, Bu. Oh, belum. Graciela juga udah lahir ya? Belum, Om. Oh, Papa juga belum lulus dari ITB. Iya, betul. Belum lulus. Belum masuk juga, Om. Masuk, Papa masuk ITB 96 ya? 86. Ya, 86, betul. Oke, baik. Itu sepintas. Jadi SMA percaya kepada Tuhan Yesus, kemudian bertumbuh, dan mengenal pelayanan navigator waktu kuliah di Bali, dan bersyukur sampai sekarang mengikut Tuhan. Kalau ayahnya Om Putu, KTP-nya masih Hindu sampai meninggal, tapi sudah berapa kali mendengar kabar baik, bahkan sebelum meninggal pun masih mendengar kabar baik. Ya, Tante Betty udah berapa kali menceritakan kabar baik ke ini ya, ke ayahnya Om Putu. Kalau ibunya Om Putu juga bukan latar belakang Kristen ya. Tahun 77 sakit TBC, kemudian 2 tahun ada tetangga yang menceritakan tentang Tuhan Yesus kepada mamanya Om Putu. Akhirnya dia terbuka dan percaya kepada Tuhan Yesus, dan itu mujizat. Sampai meninggal dia sembuh, tidak pernah sakit TBC lagi ya. Jadi itu pengalaman pribadi. Saya pikir bahwa kita semua punya pengalaman, tidak selalu harus yang spektakuler, yang mujizat, karena cara Tuhan berbicara kepada kita masing-masing unik. Kalau Om Putu ingin jadi orang Kristen sebenarnya sudah mulai SMP, tapi jalan Tuhan baru SMA, akhirnya terbuka dan percaya kepada Tuhan Yesus. Baik, jadi yang disampaikan Bu Jerry tadi udah benar, 3 orang anak, cowok semua, dan Daniel pasti semua teman-teman sudah kenal, sering ketemu di Jakarta ya. Dan Daniel juga baru punya pacar. Wah. Iya, iya, Mas. Lebih cepat dari bapaknya ya. Ya. Sudah menjelang lulus. Oh. Mantap. Mau mantu nih segera berarti beli Putu. Kalau yang paling bungsu, Farel baru masuk di Unpar, ditanya, Farel siapa pacarnya? Mama. Katanya, santai Pak, nanti aja kalau udah mau lulus. Ya oke, baik, sekarang pacarnya Mama katanya. Ya anak Mama, biasa anak bungsu kan, dekat dengan Mama. Iya. Kalau Andre cool, nanti Pak kalau udah kerja aja, ya bagus.
Kalau udah kerja, cari duit, juga cari pacar gitu ya. Siap, betul ya. Oke, baik, itu keluarga. Saya rasa tema kita seperti yang diminta oleh Mas Dimos ya, spiritual obedience. Ini kita saling belajar, jadi bukan Om Putu yang lebih dulu, ya memang umurnya lebih dulu, tetapi masih terus belajar sampai sekarang. Ya, kedisiplinan atau ketaatan secara rohani. Ini sampai jam setengah 10 ya, Mas Dimos? Jam 11, 11. Oh, jam 11 ya. Soalnya slide-nya saya siapkan sampai jam 12. Oh, Waduh. Soalnya malam ini saya batalkan malam minggu saya. Hanya Daniel yang pergi tadi ke rumah pacarnya katanya. Ya udah nggak apa-apa, di rumah aja lah. Ya, oke. Ini spiritual obedience ya. Jadi berharap bahwa kita saling belajar. Kalau lihat foto ini pasti menggambarkan sesuatu yang menyenangkan. Ya, apalagi ada ini ya. Sudah ada yang pesan untuk malam ini? GrabFood? Ada yang pesan pizza? Kalau Kiani ada yang pesan Kiani? Kiani belum pesan Kiani. Tadi katanya mau pesan. Enggak, Om. Ya Kiani ya. Ya, jadi kalau lihat makanan pasti tersenyum. Apalagi kalau HP-nya baru. Waduh, pasti senang ya. Karena ini semacam harta karun. Nah, untuk zaman sekarang ini kalau Anda ada HP susah. Jadi kalau HP-nya ketinggalan harus pulang, ya kan? Kalau dompet ketinggalan masih bisa pinjam temennya uangnya kan, tapi kalau HP aduh susah gitu, nggak bisa chit-chat gitu. Kalau dulu Om Putu waktu pacaran nggak ada HP, harus datang kirim surat gitu kan. Kalau sekarang kirim surat, kantor pos saja udah nggak ada, gimana mau kirim surat kan? Paling lewat WA, pakai alat-alat yang lain ya. Jadi ini yang membuat happy. Makanan, smartphone, kita bisa terhubung satu dengan yang lain. Waktu itu, habis lulus Om Putu pernah kerja di Bali ya. Kemudian karena di Bali itu kan industri pariwisata, jadi Om Putu kerja di bagian front office. Waktu itu ownernya minta tolong supaya dihubungkan saudaranya di Amerika. Kemudian saya sebagai operator membantu dan terkonek. Waduh, saya merasa senang sekali. Ternyata bicara dengan orang Indonesia yang ada di Amerika. Kan waktu itu sesuatu yang langka. Kalau telepon interlokal itu kan mahal sekali, apalagi ke luar negeri. Kalau sekarang dunia sudah terhubung. Dimanapun kita berada, seperti virtual Zoom ini, Mas Agi ada di Madura, terhubung dengan kita. Ya kan? Dan teman-teman Bandung juga gabung di sini, itu semua terhubung karena smartphone. Ya, ini yang membuat happy. Nah, sekarang kalau ini yang muncul, apa pikiran teman-teman semua? Kata disiplin. Keras, Om. Boleh dibuka mic-nya ya. Berat. Keras, berat, usaha. Berat ya. Kalau Rigid, Om. buka nggak dapat tips malam ini. Berat ya? Kenapa, Johan? Karena butuh usaha dan komitmen dan kesetiaan supaya bisa disiplin. Jadi kayak effortnya itu harus banyak banget gitu. Effortnya banyak banget ya. Kalau Joyce? Gimana Joyce? Kalau melihat kata-kata ini apa yang muncul? Berat Om, karena di proses dari kecil sampai sekarang pun masih dilatih untuk disiplin Om. Ya, dan belum selesai ya? Iya. Ya. Kalau Kiani?
Wah, pasti seneng dia kalau disiplin. Gimana Kiani? Susah untuk dibiasainnya sih, Om. Oh gitu. Kalau Agi gimana Agi? Butuh komitmen dan proses, Om. Wah, mantap. Butuh komitmen dan proses. Komitmen dengan siapa Agi? Pertama pasti dengan Tuhan ya untuk bisa disiplin. Tapi yang kedua dengan diri sendiri juga sih. Mantap kali Agi ya, dengan Tuhan, dengan diri sendiri. Elmer, ada di situ Elmer? Ada, Om. Mana Elmer? Kalau Sini, Om. ya di Bandung di rumah Om juga tahu kok. Kan Elmer pakai celana pendek. Apa? Om Elmer, silakan kalau ada muncul dalam pikirannya kata disiplin seperti apa Elmer? Disiplin ya. Iya. Paling yang muncul rutinitas. Rutinitas. Oke. Ya, oke, baik ya. Om Putu nggak perlu ngecek satu persatu. Silakan kalau mau menjawab, japri aja lewat WA. Oke, kita lanjutkan ya. Setelah dicari di word cloud, ini ada kata disiplin, itu banyak sekali. Ketika muncul di search kata disiplin, muncul beberapa kata, dan ini banyak sekali. Ada spirit, ada punishment, ada business, kemudian correction, ada upset, ada lifestyle, dan seterusnya ya. Jadi ini banyak sekali ketika di search kata disiplin. Punishment, control, spirit, kerja, berteriak, yelling, belajar, gaya hidup, motivasi, challenge, dan sukses. Jadi kalau kita semua berpikir tentang disiplin, pasti tidak semudah ketika kita memikirkan tentang makanan. Tidak semudah kita memikirkan tentang HP tadi. Karena ini seperti sesuatu yang perlu effort yang luar biasa. Kalau menurut teman-teman semua, mana yang menggambarkan dari semua kata-kata ini, mana yang paling menggambarkan? Silakan kalau ada yang mau berbagi. Yang paling menggambarkan, ya. Dari kata-kata ini, mana yang paling menggambarkan? Learning, Om Putu, belajar ya. Ya. Silakan. Ada yang Kalau boleh dibuka mic-nya. Open mic, boleh. Kira-kira mana yang menggambarkan kita semua? Ini salah satu aja. Mika, Daniel, boleh menjawab? Yang paling menggambarkan disiplin, Om. Iya. Dari antara kata-kata ini, kalau menurut saya kontrol. Kontrol. Ya, jadi bagaimana kita mengontrol diri kita sendiri terhadap standar-standar yang seharusnya kita capai gitu di aktivitas kita. Oke. Michael, ada yang mau menambahkan, Michael? Halo Om. Ya, silakan Michael. Lifestyle Om. Lifestyle. Kenapa Michael? Karena disiplin itu nggak boleh jadi beban, harus jadi gaya hidup. Menjadi gaya hidup. Wah, mantap ini ya. Mantul. Kasih Om. Mantul. Kasih Bang. Ya. Ada lagi? Satu lagi? Kalau saya CS Om, tantangan. Tantangan. Ya, kenapa? Karena begini, kalau disiplin itu kita harus latih supaya tidak malas, supaya kita kreatif, inovasi kita ada. Ya, oke. Ya, terima kasih. Ya, jadi
teman-teman bisa melihat kata-kata ini, mana yang paling cocok, yang paling pas, yang menggambarkan keadaan teman-teman saat ini. Karena dengan ini kita seperti bercermin, apakah benar saya menggambarkan kata-kata yang muncul tentang disiplin ini. Ini semacam refleksi bagi kita untuk melihat diri kita saat ini. Bisa jadi kita dikatakan orang disiplin karena dilihat teman, tapi di rumah belum tentu, ya kan? Atau mungkin bisa jadi memang sesungguhnya demikian, baik di rumah atau di luar sama saja. Ketika berbicara tentang disiplin, ini bukan sesuatu yang otomatis membuat kita senang ya, karena ini seperti ada harga yang harus dibayar tentang disiplin. Baik, kita lanjutkan, karena ini slide-nya baru 4, masih ada 42 slide lagi ya. Bu Jerry, boleh membaca pengertian tentang disiplin? Boleh, Om Putu. Oke, pengertian disiplin dalam bahasa Latin yaitu discere yang berarti belajar. Ya. Dari kata tersebut berkembang menjadi kata disiplina yang berarti pengajaran atau pelatihan. Disiplin dalam bahasa Inggris berasal dari kata disciple yang berarti pengikut atau murid. Disiplin adalah kepatuhan seorang, dalam kurung murid atau pengikut, dalam kurung, dalam mengikuti aturan karena didorong oleh adanya kesadaran dari dalam hatinya tanpa adanya paksaan. Iya, terima kasih ya. Jadi secara umum, bahwa teman-teman dan kita semua itu bisa disebut sebagai seorang murid atau pengikut. Nah, di dalam konteks disiplin secara rohani, kita semua adalah murid-murid Kristus melakukan karena adanya kerinduan dalam hati, adanya kesadaran, bukan dengan paksaan. Walaupun mulanya itu ada paksaan. Jarang orang melakukan sesuatu tanpa paksaan ya. Maksudnya bukan dipaksa, tetapi paling tidak orang tua, papa, mama mengingatkan, tolong ini, harus lakukan ini, begitu bangun tidur, tolong bersihkan spray, bersihkan tempat tidur, dan seterusnya. Kan tidak otomatis. Jadi disiplin rohani berarti bahwa kita semua sebagai murid Kristus harus melakukannya dengan kesadaran, bukan dengan paksaan, untuk mengikuti apa yang diminta oleh Tuhan. Oke, sampai di sini kita break dulu, minum kopi, minum teh, kalau ada ya. Soalnya Bu Jerry nggak bawa sih. Aduh, jauh Om Putu. Nantilah kalau ketemu di Bandung nanti. Iya. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Oh, kalau nggak ada udah jelas berarti kita tutup dalam doa ya. Oh enggak, belum selesai, belum. Ini baru pembukaan, jangan buru-buru, ini malam minggu, malam panjang. Oke, kita lanjutkan ya, karena ini baru slide ke-5, berarti tadi kan saya bilang 41. Berarti masih banyak lagi. Baik, kalau sudah paham tentang pengertian, kita lanjutkan. Tadi ada yang menyinggung, ini masalah COVID. Ya. Apa yang sedang kita hadapi masa COVID ini? Seperti apa situasinya? Bagi mahasiswa baru mungkin belum kebayang ya, kuliahnya seperti apa. Farel, waktu anak saya yang nomor 3 yang paling bungsu, waktu minggu-minggu pertama pakai seragam putih hitam, ternyata dicek, disuruh berdiri. Disuruh berdiri, dilihat, bener nggak ini pakai celana panjang, bener nggak ini pakai ini ya, tampilan yang rapi, karena bajunya harus dimasukkan dan kelihatan rapi. Nah, bagi yang sudah melewati semester 1, semester 2, sudah bisa merasakan, tetapi situasinya berbeda. Apa yang sedang kita hadapi pada masa COVID ini? Umumnya seperti apa?
Aldo, silakan Aldo. Uncertainty Om, nggak pasti, ketidakpastian. Nggak pasti. Dalam hal apa Aldo? Banyak sih Om, misalnya saya yang fase baru masuk kerja habis lulus kuliah, ini nggak pasti kayak gimana ntar kerja saya, bahkan belum mikir sampai ke passion atau enggak, tapi passion saya atau bukan, tapi lebih mikir kayak gimana ntar ke depannya kayak gimana gitu. Apalagi kondisi COVID gini mempengaruhi, walaupun di sektor keuangan, tapi tetap aja pasti ada rasa kekhawatiran karena ada ketidakpastian itu. Ya, oke, terima kasih Aldo ya. Ya, Aldo yang sudah alumni bertanya-tanya sampai kapan situasi seperti ini. Berharap bahwa nanti Desember, itu kan mimpi kita semua, karena Desember diharapkan bahwa vaksin sudah ditemukan sehingga orang bisa diobati. Bahkan kabar terakhir Presiden Amerika saja kena ya, dan dia harus isolasi mandiri 2 minggu. Bayangkan negara maju, negara yang luar biasa, yang protokol kesehatannya cukup ketat dibanding kita, presidennya kena. Gitu ya. Tapi itulah situasi. Tapi di dalam konteks kita secara umum, ya, aduh bosan aduh malas dan lain-lain. Karena memang tidak mudah untuk hidup dalam situasi ini, ya. Dan kalau mau dituliskan alasannya banyak sekali. Mengalami kebosanan karena diulang-ulang, mau keluar juga tidak bebas, harus pakai masker, pakai ini, cuci tangan, dan seterusnya. Karena itu kebiasaan yang dulunya memang tidak ada, sekarang jadi ada. Aduh jenuh, karena kuliahnya berjam-jam, ya, pakai laptop, pakai HP. Jadi mengalami kejenuhan. Juga malas, karena polanya hampir terulang. Gitu. Ya itulah situasi kita ya, situasi teman-teman semua, bahwa ini tidak mudah. Tidak banyak orang mengatakan, puji Tuhan, ini masa COVID. Ya kan tidak mudah begitu kan. Ya, tapi itulah realita di dalam hidup kita. Kita mengalami kejenuhan, mengalami kebosanan, mengalami kemalasan, dan itu wajar. Kita bukan robot. Tuhan menciptakan kita, walaupun kita sebagai gambar dan rupa Allah, kita masih manusia. Ya. Jadi wajar kalau kita masih mengalami bosan, mengalami jenuh, mengalami kemalasan, wajar. Tapi kita kan nggak hanya beranjak di situ saja, nggak hanya diam di tempat. Tiffany boleh membaca Matius 26 ayat 41? Bentar, Om. Oke, ya. Nggak apa-apa, Tiffany. Berapa, Om? Matius 26 ayat 41. Maaf ya, Om, kalau berisik. Iya, nggak apa-apa. Matius 26 ayat 41. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tapi daging lemah. Ya, terima kasih. Kalau menurut Tiffany, ayat ini kira-kira seperti apa? Pemahaman Tiffany. Ya, walaupun misalnya kita udah berusaha ngikutin yang kayak menurut jalan Tuhan, tapi terkadang kemauan buat ngikutin hal-hal duniawi itu masih kuat gitu, Om, apalagi kalau di sekelilingin orang-orang yang ngelakuin hal-hal duniawi juga. Iya, oke, terima kasih. Satu lagi, Kathleen. Apa pikiran Kathleen dengan ayat ini? Ya mungkin mirip-mirip sih Om, kayak apa ya, emang kita tuh lemah banget kalau misalnya apa kayak keikut sama hal-hal duniawi yang kayak tadi Tiffany bilang. Jadi kalau usaha kita sendiri tuh sebenarnya nggak cukup, jadi emang tetap perlu bantuan Tuhan gitu buat nuntun kita.
Iya. Terima kasih ya. Kalau boleh kita melihat secara garis besar ya, dikatakan bahwa roh memang penurut tetapi daging lemah. Ya itulah realita ya. Itulah faktanya. Ketika teman-teman semua sudah lahir baru, sudah percaya kepada Kristus, kan tidak otomatis kita terus bertumbuh. Tidak otomatis kita langsung disiplin. Tidak otomatis kita terus bersemangat. Tidak otomatis perasaan dan emosi kita stabil. Itu sebabnya Tuhan mengingatkan, roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Karena kita masih hidup di dunia. Kita masih sebagai anak Tuhan. Ya, jadi pergumulan dan persoalan dan awareness kita harus sebelah kanan, karena kita masih hidup di dalam daging. Kadang-kadang pikiran kita tidak kudus, kadang-kadang omongan kita tidak benar, dan ada hal-hal yang lain. Bukan berarti kalau kita tinggal di rumah, terus kita bersemangat, terus kita terus bergairah. Nah, itu sebabnya kita perlu memaintain. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Kita ada kesempatan jauh lebih banyak membuka YouTube pada masa-masa pandemi ini dibanding dulu. Kalau dulu mungkin hanya sekali-sekali, tapi sekarang terpaksa kita harus menggunakan kuota, menggunakan WiFi yang ada orang tua sediakan di rumah dan seterusnya. Nah, itu kan tantangan dan pergumulan. Kadang-kadang kita mencari ilmu, tetapi ada hal-hal yang lain menjadi tantangan dan pergumulan kita. Bisa melihat apa saja di YouTube, yang membangun dan tidak membangun iman kita. Itu sebabnya dikatakan bahwa roh memang penurut, tetapi daging itu lemah. Sekarang apa yang menjadi motivasinya? Kalau kita semua mengasihi Tuhan. Ya. Kita lihat satu ayat. Ya. Mari kita baca bersama-sama di dalam hati. 1, 2, 3. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kenapa demikian? Karena kuncinya ada di sini. Kuncinya ada di dalam hati kita. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, dan bukan untuk manusia. Orang tua bisa aja tidak tahu, teman bisa aja tidak tahu, bisa saja motivasi kita tidak benar, tapi kan Tuhan Maha tahu. Jadi apapun yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan, dan bukan untuk manusia. Ya, waktu Om Putu tahun 81 kelas 2 SMA itu jadi orang Kristen, orang tua Om Putu masih tinggal di Papua, karena sebagai tentara dia tinggal di sana. Waktu itu Om Putu nggak banyak kenal orang Kristen, hanya teman SMA. Jadi waktu Om Putu mau dibaptis dan diteguhkan di gereja, hanya hitungan jari di gereja itu. Dan satu ada teman, akhirnya dia menemani Om Putu sampai selesai acaranya. Jadi itu proses untuk mendewasakan Om Putu. Ketika sesudah itu mulai di gereja banyak ada kegiatan pemuda, ada kelompok PA, kemudian ada kegiatan retreat dan seterusnya dan seterusnya. Itu seperti memberi kesempatan untuk Om Putu terus bertumbuh. Jadi 1 bulan setelah Om Putu percaya kepada Tuhan Yesus, waktu itu diajak teman Om Putu, mau nggak kamu ngajar sekolah minggu? Saya bilang, gimana saya ngajar sekolah minggu? Saya kan nggak tahu tentang Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu. Oh gampang, nanti kalau sebelum ngajar hari Minggu, hari Jumat itu ada pertemuan guru-guru sekolah minggu. Nanti kamu di sana pasti diajari cara menyiapkan cerita, cara memimpin lagu buat anak-anak sekolah minggu. Om Putu bersemangat, oke saya mau ikut. Nah, itu memotivasi diri, memotivasi Om Putu untuk terus mau ikut. Akhirnya melalui kesempatan
persiapan sekolah minggu dan hari minggunya mengajar, menolong Om Putu untuk membuka Alkitab, membaca, belajar. Karena Om Putu menyadari ayat inilah yang menjadi motivasi. Dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kalau lihat judulnya, ada yang bergumul masalah ini? Iya, ada. Ekstrim-ekstrim bergumulnya. Iya. Johan boleh minta tolong untuk dibaca ayatnya? Oke. Amsal 6 ayat 9 sampai 11. Hai pemalas, berapa lama lagi engkau berbaring? Bilakah engkau akan bangun dari tidurmu? Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, maka datanglah kemiskinan kepadamu seperti seorang penyerbu, dan kekurangan seperti orang yang bersenjata. Terima kasih, Johan. Ada yang nggak setuju dengan ayat ini? Begitu buka mata, langsung, wah bangun. Langsung beresin tempat tidur. Bantu mama cuci piring. Enggak ya? Atau hanya Bu Jerry aja? Gimana, Johan? Silakan, Johan. Ada yang mau komen? Agak mustahil ya, Om. Sosok ideal kayak yang Om Putu bilang. Kenapa? Kenapa, Jo? Terlalu ideal contoh yang Om Putu bilang. Kenyataannya nggak mungkin. Betul. Ya. Aduh, 5 menit lagi. 7 menit lagi. Kan kuliahnya jam 7. Ya kan? Ini kan kuliahnya hanya di rumah. Santai-santai lah, nggak usah mandi. Langsung buka laptop. Wajahnya nggak diliatin kan dosennya juga nggak tahu. Nanti begitu dipanggil, ya buka. Ya videonya habis itu tutup lagi. Nanti alasannya sinyalnya lemah, ininya lemot lah, dan segala macam. Ya kan? Tapi ayat ini kan pergumulan kita semua. Berapa lama lagi engkau akan berbaring? Bila engkau akan bangun dari tidurmu. Tidur sebentar lagi, mengantuk sebentar lagi, melipat tangan sebentar lagi, maka datanglah kemiskinan. Jadi tidur pun kan perlu dikelola dengan baik. Tidur pun perlu kedisiplinan. Ya, tetapi bukan berarti kalau gitu, wah, kita sebagai anak Tuhan nggak bebas dong Om untuk tidur. Oh bebas, kita mau tidur. Kapan saja bebas, Tuhan nggak pernah membuat harus tidur jam 10, tidur jam 11, enggak. Apalagi kalau mahasiswa. Bisa jam 1, jam 2 lebih baik, apalagi kalau bisa chit-chat ya. Tetapi masalahnya, nanti kalau sudah berumur, kalau sekarang waktu masih muda, nggak berasa itu karena masih kuat. Tapi nanti kalau sudah mulai berumur, ya, itu bedanya doa anak remaja, pemuda dengan doa orang tua. Apa bedanya, Tiffany? Doa orang tua dengan anak muda. Apa bedanya? Pokok-pokok doanya apa yang beda, yang diamati Tiffany? Kalau aku tahu dari mama papa sih, mama papa ikut berdoa kayak misalnya selain diri mereka sendiri sih, kayak misalnya mereka juga doain tentang negara gitu-gitu. Kalau aku kayak masih berusaha, tapi itu kalau diingetin juga gitu. Iya. Oke, terima kasih ya. Bedanya orang muda dengan orang tua. Kalau orang muda doakan untuk hidup, doakan untuk kuliah, doakan ini itu yang pusatnya masih diri sendiri kan. Tapi kalau udah tua, doakan untuk kesehatan, doakan punggungnya, doakan kakinya, doakan tangannya, kan gitu. Kalau masih muda kan nggak pernah doakan supaya jangan asam urat, aduh jangan kakinya ini, kan jarang itu masuk pokok doa kan. Itu bedanya anak muda dan anak tua. Bukan orang tua ya, anak tua ya. Nah, jadi firman Tuhan ini mengingatkan kita, berapa lama lagi engkau akan berbaring, bila engkau akan bangun dari tidurmu. Tidur sebentar lagi, ngantuk sebentar lagi, lipat tangan sebentar lagi.
Ya, inilah yang perlu kedisiplinan dan pengaturan waktu yang paling pas dan paling baik. Tinggal di rumah orang tua, tinggal di tempat kos berbeda. Kalau di tempat kos mau nggak bangun, mau tidur jam berapa, orang tua nggak pernah ngontrol kan karena jauh. Tapi kalau udah di rumah sendiri, pasti pintunya diketok. Joan sudah bangun, Joan. Nah kan gitu. Makan, Joan. Nah kan gitu. Kalau di tempat kos, siapa mau ngetok pintu kita? Emangnya gue pikirin, iya kan, EGP. Mau bangun jam 11, mau kuliah, mau enggak. Kan enggak kepikiran. Ya, jadi tidur ini sesuatu yang challenge buat kita ya, bahwa ini perlu kedisiplinan. Soal bentuknya silakan ya, teman-teman sendiri tahu yang paling pas bagaimana kita mengatur dan mengelola kita. Kalau kita disiplin, pasti kita akan bisa mengelola waktu tidur dengan baik. Oke, kita lanjutkan lagi karena masih ada 21 slide lagi ya. Doa. Yang perlu kedisiplinan adalah doa. Kalau doa mah setiap saat pasti sudah dilakukan. Minimal sebelum makan doa kan, nggak usah disuruh. Tapi doa di sini bukan sekedar doa makan. Ada satu kali, ini seorang pendeta, dia naik pesawat. Ini ceritanya di Amerika dan true story. Kemudian karena dia di sampingnya itu ada seorang yang seperti ini tangannya. Ya, dalam suasana doa. Wah, dia senang sekali pastinya orang Kristen karena dia pendeta, jadi dia senang bisa ngobrol-ngobrol lah gitu ya. Setelah ditunggu beberapa saat, akhirnya dia buka mata, kemudian pendeta itu bertanya, "Oh, Bapak, kebetulan ini laki-laki yang Bapak sedang berdoa." "Oh iya, saya sedang berdoa." "Wah, berarti Bapak orang yang baik ya," gitu kata pendeta. Ya, orangnya tersenyum. Kemudian ngobrol sana, ngobrol sini, Pak pendeta bertanya lagi, "Kalau begitu Bapak sedang berdoa apa?" Untuk beberapa saat orang itu tidak langsung menjawab. Kemudian Bapak yang di sebelahnya tadi dia menjawab, "Oh ya, saya sedang mendoakan kota A, kota B, kota C." Waduh, senang sekali, berarti Bapak ini orang yang sungguh-sungguh. "Siapa yang Bapak doakan?" Itu pertanyaan berikutnya dari pendeta ini. "Oh, saya mendoakan si A, si B, si C, supaya mereka hidupnya tidak benar." Ternyata nama-nama yang didoakan tadi, Pak Pendeta tuh kenal persis. Siapa nama-nama yang didoakan? Nah, rupanya setelah dia pertemuan itu, nama-nama yang didoakan itu, ternyata nama-nama dari hamba Tuhan dan pendeta dikenal. Akhirnya dari singkat cerita, bahwa nama-nama yang didoakan itu jatuh di dalam dosa. Ada masalah keuangan, ada masalah wanita, dan seterusnya. Luar biasa. Jadi yang berdoa ini bukan anak-anak Tuhan, tapi ada orang-orang lain. Dan akhirnya diketahui bahwa Bapak ini pengikut gereja setan. Dan luar biasa, pengikut gereja setan juga jangan-jangan mendoakan UI, mendoakan ITB, mendoakan UPAD supaya anak-anak Tuhan nggak bertumbuh di sana. Nah, kalau mereka begitu bersemangatnya berdoa, bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan? Jangan-jangan banyak yang mendoakan Om Putu supaya Om Putu tidak bertumbuh. Jangan-jangan banyak yang mendoakan Aldo supaya Aldo jauh daripada Tuhan. Hanya kita aja nggak tahu. Nah, jadi dari pengalaman itu menolong Om Putu untuk melihat. Ternyata mereka juga bersemangat berdoa, tetapi dengan tujuan yang berbeda. Nah, bagaimana dengan kita? Kalau gitu harus berapa banyak kita berdoa? Mau berapa lama, mau berapa menit? Di Alkitab tidak ada hukumnya. Mau 1 kali, mau 1 menit, mau 1 jam, mau 7 jam, nggak ada hukumnya. Karena doa adalah hubungan pribadi dengan Tuhan. Tadi Om Putu memberikan dasar ya, Kolose 3:23. Kalau saya berdoa, itu karena saya memang mengasihi Tuhan. Saya berdoa karena saya ingin orang tua saya sehat. Saya berdoa, saya ingin supaya saudara saya diselamatkan.
waktu kuliah, ini Om Putu kan kuliahnya di Bali ya. Jadi waktu itu Om Putu kos di kota Denpasar, ada 13 orang di tempat kos itu. Sebagian besar orang Bali agama Hindu, ada yang Kristen beberapa, kemudian 2 orang yang Islam ya. Jadi dari 13 orang. Jadi satu kali Om Putu ingin sekali mendoakan teman-teman ini. Dan akhirnya Om Putu mendoakan beberapa nama. Karena Om Putu waktu itu sudah ikut pelayanan navigator waktu mahasiswa. Jadi Om Putu mendoakan beberapa nama Kristen ya. Ada yang Protestan, ada yang Katolik. Setelah 1 bulan, kemudian malam itu Om Putu datang kepada Tuhan. Tuhan, saya ingin mereka datang ke kamar jam 11-an supaya ada kesempatan untuk ngobrol. Hari pertama Om Putu tunggu. Karena kalau udah tidur, biasanya kan sekitar jam 10, setengah 11, masing-masing sudah masuk kamar, dan lampu mati tidur. Om Putu sengaja kamar tidak dikunci, dan lampu tidak dimatikan. Hari pertama berdoa, nggak kelihatan. Kemudian hari kedua Om Putu berdoa lagi, Tuhan, saya ingin 2 orang ini datang ke kamar saya untuk supaya ada kesempatan untuk menceritakan kabar baik. Hari kedua Om Putu tunggu sampai jam 12, nggak ada, Om Putu akhirnya tidur. Hari ketiga Om Putu berdoa lagi. Kemudian Om Putu tunggu dari jam 11, setengah 12. Wah, ini jangan-jangan mereka nggak datang lagi nih. Jam 12, tiba-tiba 2 orang yang Om Putu doakan masuk ke kamar Om Putu. Akhirnya Om Putu tidak banyak basa-basi, cerita sedikit, cerita tentang siapa Tuhan Yesus. Akhirnya malam itu 2 orang yang datang ke kamar Om Putu menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan akhirnya ikut PA dengan Om Putu. Doa orang benar, Yakobus 5:17, bila dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Jadi bukan hanya sekedar doa waktu makan, itu baik. Perlu waktu khusus kita berdoa dengan sungguh-sungguh. Kiani sebelum masuk perguruan tinggi, berdoa kan? Berdoa, Om. Iya. Supaya bisa diterima kan? Jadi doa ini bagian daripada disiplin kita. Tapi dasarnya, karena kita bukan robot, harus meluap dari dalam hati. Kalau saya mau berdoa kepada Tuhan, itu meluap karena saya rindu bertemu dengan Tuhan. Om Putu punya adik yang nomor 4 itu bisu tuli. Sekarang menikah ya, tinggal di kota lain. Satu kali Om Putu pingin sekali menceritakan kabar baik kepada adiknya Om Putu yang bisu tuli. Karena dia tidak bisa komunikasi verbal. Jadi kadang-kadang kalau di rumah ada temannya 10, mereka kan ada kumpulan ya, yang bisu tuli main ke rumah, ada 10 orang. Mereka seperti heboh. Om Putu kadang-kadang melihat, ngintip gitu. Wah, tangannya bergerak, kakinya bergerak, mulutnya bergerak, tapi nggak ada suara. Nah, itu yang membuat Om Putu terbeban ya, untuk adik yang nomor 4 ini. Satu malam, saya masuk kamarnya, Om Putu mulai cerita pelan-pelan. Siapa Tuhan Yesus, kemudian Om Putu membuat satu ilustrasi jembatan ya. Kalau di sebelah kiri Allah, kita ada sebelah kanan adalah manusia. Allah menghubungi manusia melalui Tuhan Yesus. Tuhan Yesus disalib untuk menebus dosa manusia. Berulang-ulang Om Putu ceritakan, kemudian Om Putu tanya, bagaimana mau percaya Tuhan Yesus? Mau. Dan akhirnya malam itu, dia berdoa dan terima Tuhan Yesus. Dan sekarang sudah menikah, istrinya juga bisu tuli. Istrinya itu pemimpin persekutuan bisu tuli, kebetulan adiknya Om Putu yang laki-laki itu sekretarisnya, mereka menikah. Dan punya anak, anaknya sehat, normal. Dan sampai sekarang masih setia dalam perkumpulan bisu tuli, persekutuan bisu tuli ya. Jadi doa, Tuhan mengatakan doa orang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya. Nah, sekarang kita bisa melihat daftar doa yang teman-teman doakan sekarang, kalau mau dirinci, yang pertama, apa yang didoakan? Atau siapa yang didoakan? Kalau apa, berarti saya butuh, ya kan?
Kalau siapa berarti orang yang didoakan. Jadi doa bagian daripada kedisiplinan. Kalau tadi soal tidur, sekarang soal doa ya. Baik, berikutnya firman Tuhan. Jadi firman Tuhan juga perlu atau menjadi bagian daripada kedisiplinan. 2 Timotius 3 ayat 16 dikatakan bahwa segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang di dalam kebenaran. Jadi, firman Tuhan juga perlu kedisiplinan. Ya, kedisiplinan bukan dengan paksaan, harus meluap dari dalam hati. Itu sebabnya teman-teman semua ada kelompok PA kan? Adakah yang di sini yang nggak ikut PA? Atau minimal pernah ikut PA kan? Pernah belajar firman Tuhan, entah di kampus, entah waktu SMA, entah dengan keluarga, dan seterusnya. Firman Tuhan perlu menjadi bagian di dalam hidup kita. Karena ini menjadi bagian daripada kedisiplinan. Nah, ini mau cerita dulu ya, waktu mahasiswa. Ini cerita yang lain lagi, di Bali. Waktu mahasiswa, ya biasanya tiap pagi selalu baca firman Tuhan. Jadi Om Putu waktu itu tinggal dengan teman-teman pelayanan kontrak satu rumah di Denpasar. Untuk berhemat ada pembantu, karena kalau makan di luar biayanya pasti mahal. Jadi ada pembantu sangat murah. Dia sudah bekerja sekian bulan, akhirnya pembantu ini berhenti ya. Dan dia pulang ke Jawa. Om Putu masih ingat karena waktu itu masih sekitar seminggu lagi. Kalau dulu kan zamannya wesel, jadi orang tua kirim uang itu namanya pakai wesel. Tidak ada sistem transfer bank, tidak ada ATM. Kalau sekarang ada ATM. Pakai internet banking kita bisa lihat berapa uang yang masuk dan seterusnya. Kalau dulu nunggu wesel istilahnya. Itu harus dicairkan lewat kantor pos ya. Baru pakai kartu mahasiswa baru bisa cair. Jadi pembantu itu keluar. Dan uangnya, Om Putu masih ingat ya, kalau ada pembantu masih cukup lah. Tapi waktu itu uangnya sisa 500 rupiah. Sementara Om Putu waktu itu harus mengantarkan undangan untuk persekutuan mahasiswa di kota Denpasar. Teman-teman navigator semuanya. Kebetulan pas mau mengantarkan itu, pembantu keluar, aduh bergumul. Kalau uang 500 pada zaman itu, ya lumayan lah. Tidak besar-besar amat, bisa lah untuk makan beberapa hari. Ya. Dan pagi itu banyak reaksi teman-teman Om Putu yang di satu rumah. Yang satu, dia mengambil keputusan untuk rantangan, ya. Jadi pesan makanan bayarnya bulan depan. Yang satu, karena jumlah kirimannya lebih banyak, dia makan di luar. Wah, Om tuh jadi bingung. Om tuh gimana ini? Saya mau rantangan, mau pinjam uang, atau mau bagaimana? Bergumul sekali karena uang tinggal 500. Sementara ini harus fotokopi, ngantarkan undangan untuk rally persekutuan di antara teman-teman navigator di Denpasar. Pagi itu Om Putu buka Alkitab dan membaca. Dan ayat firman Tuhan mengatakan pada waktu itu, tidak selamanya orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Benar enggak ini Tuhan, firman-Mu ini? Tidak selamanya orang benar menderita kelaparan. Jadi karena sudah mau masuk kuliah, Om Putu berdoa, kemudian berangkat kuliah, kemudian dekat kampus, ketemu dengan teman lama. Dan dia baru bekerja. Dia orang Bali beragama Hindu. Kami hanya ngobrol, say hello, kemudian dia bilang, tuh, kamu mau uang? Om Putu nggak pernah cerita tentang kesulitan Om Putu. Langsung tunggu sebentar ya, saya masuk ke kamar mau ngambil uang dulu. Akhirnya dia ngasih uang. Dan uang itulah bisa saya pakai selama 1 minggu menunggu kiriman dari orang tua. Ini pengalaman nyata, real. Pasti teman-teman semua juga banyak pengalaman-pengalaman real ya. Jadi firman Tuhan itu bagian daripada disiplin kita.
membaca firman Tuhan, merenungkan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan bukan sekedar knowledge, pengetahuan, tapi sungguh-sungguh nyata kita hidupi. Pasti teman-teman semua banyak pengalaman melalui firman Tuhan ini. Dan itu pengalaman yang membekas. Kalau Om Putu waktu itu cerita, oh ya saya sedang kesulitan keuangan, pasti teman saya pasti akan bantu kan. Tapi Om Putu nggak cerita apa-apa. Hanya say hello, mau berangkat kuliah karena mau masuk, dan dia mengatakan mau uang. Dan janji Tuhan digenapi, tidak selamanya orang benar menderita kelaparan, tetapi keinginan orang fasik ditolaknya. Oke, baik ya. Jadi ada 3 disiplin tadi ya, soal tidur, soal doa, soal firman Tuhan. Ya. Kenapa kita perlu disiplin? Kalau lihat gambar yang kiri, itu dari anak kecil sampai kakek ya, pakai tongkat. Nah, Efesus 4 ayat 13 mengingatkan, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus. Jadi, karena kita masih hidup di dunia, kita masih anak-anak, kan teman-teman semua ini kan ada yang baru masuk, ada yang semester 5, ada yang semester 7, ada yang sudah kerja, dan seterusnya. Kan belum banyak di antara kita yang sudah menikah, kecuali Mas Dimos ya. Yang lain belum. Bu Jerry ada rencana bulan depan? Wah, Belum ya, belum rencana ada. punya belum tahu. Tapi pasangannya dulu belum ada pasangan gitu. Oh iya. Oke, baik ya. Jadi tujuan kita disiplin itu karena kita mengalami satu proses dari anak-anak sampai dewasa. Kalau di dalam hal rohani sampai kita dewasa penuh. Jadi orang yang dewasa secara rohani itu ciri-cirinya apa? Dia punya pengetahuan yang benar tentang Tuhan Yesus. Kalau ada orang lain Tuhan Yesus itu kan nabi, kata siapa? Iya kan gitu. Sampai kita mencapai kesatuan iman, tidak ragu-ragu lagi dengan janji Tuhan, tidak ragu-ragu lagi dengan firman Tuhan. Itulah tujuan kita, sampai kita dewasa di dalam Kristus. Dewasa dalam Kristus itu tidak ada batasan umurnya. Bisa jadi yang muda jauh lebih dewasa daripada orang tua, karena anak muda dia banyak bergaul dengan Allah melalui firman Tuhan dan doa. Tapi orang tua belum tentu, atau juga sebaliknya. Jadi kenapa kita perlu disiplin? Karena ada satu tujuan, ada goalnya, sampai kita dewasa di dalam Kristus. Mari kita baca bersama-sama ya. Ini bahasa Inggris. Baca di dalam hati, saya akan baca bahasa Inggrisnya ya. Tidak perlu dihafal, nggak usah dihafal. Goal cannot be achieved without discipline. Aldo, artinya apa Aldo? Tujuan bisa tidak dapat dicapai tanpa kedisiplinan. Terima kasih Aldo. Saya kutip bahasa Inggris karena saya memang nggak tahu artinya. Ya, jadi goals cannot be achieved. Ya, tujuan tidak bisa diraih, tidak bisa dijangkau tanpa disiplin. Ya, saya nggak tahu sekarang teman-teman punya tujuan nggak dalam hidupnya. Pengen kuliah sampai 6 tahun, atau 3 tahun, atau 4 tahun, kan tergantung teman-teman. Tujuan tidak dapat dicapai, dihasilkan, tidak bisa dipetik, tidak bisa diambil tanpa disiplin. Tidak mungkin kita bertumbuh dewasa dalam Kristus kalau kita tidak bisa mengelola hidup kita. Tidak mungkin kita mengasihi Tuhan kalau kita tidak mendisiplin hidup kita. Sacrifice now if you want to enjoy later. Berjuang kalau mau melihat hasilnya. Berusahalah sekarang kalau mau menikmati. Prinsipnya apa yang ditabur itulah yang dituai. Jadi disiplin ini bukan sesuatu yang menyakitkan, yang menyedihkan, sesuatu yang merugikan, tidak. Tetapi sesuatu yang kita nikmati kalau
kita melakukannya berdasarkan kasih kita kepada Tuhan. Ya. Jadi tujuan atau goals itu sama dengan disiplin. Saya tidak tahu apa yang menjadi tujuan teman-teman semua, tetapi firman Tuhan mengingatkan apapun tujuan kita, dalam pertumbuhan rohani kita, di dalam studi kita, di dalam masa depan kita, harus dilakukan dengan disiplin. Dasar disiplin adalah Kolose 3 ayat 23. Apapun yang kita perbuat soal disiplin, karena kita mengasihi Tuhan. Amin. Terima kasih. Saya serahkan kepada Bu Jerry. Oke, terima kasih banyak Bang Putu untuk sharingnya.